Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya kalau Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Dengan tema kita pagi ini yaitu meniti pendidikan di Bengkulu. Wah, luar biasa, kalau berbicara tentang pendidikan itu tidak pernah ada habisnya. Karena salah satu quotes juga mengatakan kalau kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, kita harus melihat anak mudanya. Kalau kita mau melihat kualitas anak mudanya, kita harus melihat juga bahwa bagaimana pendidikannya gitu kan. Dan tema kita pada hari ini tentang pendidikan, kita sudah kedatangan dan kita sudah mengundang dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita juga, itu Ibu Haja Herma SPDMA. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Dr. ya, Lisa. selamat pagi gitu. TVRI semua. Alhamdulillah Ibu sudah hadir. Terima kasih nih Ibu Herma sudah hadir dengan segala kesibukannya tadi gitu kan. Kalau kita berbicara di belakang tadi gitu kan. Tapi mau berbagi cerita dan berbagi pengalamannya juga seputar mungkin tentang pendidikan juga. Nah, Ibu Herma ini selaku pengawas sekolah ya. Benar sekali. Sekarang gitu. Tapi sebelum kita berbicara tentang pendidikannya, aku pengen tahu nih aslinya dari mana sih Bu? Sebenarnya aslinya itu dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Aslinya Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Cuman dah lama keluarga ada di semua di Bengkulu. Orang Minang ya? Orang Minang merantau. Minang merantau. Tapi dari Bengkulu, di Bengkulu udah berapa lama berarti? Oh, udah lama sih, sejak dari 85, terus kita pulang-pulang hampir 30 tahun. Oh alah. Emang udah pindah ke sini? Iya, keluarga udah di sini Gitu. semua. Berarti lahir kecil di Bukit Tinggi, Ya, terus pindah saat sudah kuliah sudah di kuliah. Universitas Bengkulu. Oh. Itu ikut orang tua atau? Ikut orang tua sih. Oh, ikut orang tua. Orang tua udah duluan ke sini. Hmm. Sebelum waktu SMA tuh orang tua udah di sini duluan, yang Iya. bapak. Kemudian kami masih di Bukit Tinggi. Iya. Dan setelah saya tamat semuanya borong ke sini. Sama adik-adik juga adik-adik ya. semua. Jadi, Aku kira awalnya pindah tuh karena kuliah. Rupanya ikut orang tua juga. Karena orang tua juga merantau lah ya ke sini. merantau Ya. di sini gitu. Kayak gitu. Nah, secara mungkin perjalanan karir ini sudah menjadi pengawas sekolah. Artinya panjang sekali nih kalau untuk kita jadi pengawas sekolah gitu. Tapi dulu basically guru ya. Basicnya guru sih. Guru Guru apa Ibu? Guru IPA. Jadi kalau bicara guru, kadang-kadang saya ingat almarhum bapak. Ya. Karena waktu pas kecil, waktu tamat SMP, itu disuruh sekolahnya di SPG. Tes di SPG, karena nggak mau jadi guru di SPG, akhirnya saya kasih nomor orang yang teman nggak lulus sama bapak. Jadi saya nggak lulus di SPG gitu. Oh. Awalnya itu ya. Awalnya gitu, karena bapak tuh menginginkan anaknya seorang guru. Karena anak yang tua. Nah, nggak lulus, akhirnya ditengok sama bapak di situ. Oh, memang nggak ada nomor, karena pakai nomor di sana di pengumuman. Oh, ternyata nggak ada nomor. Ya udah, berarti nggak jadi. Maka akhirnya lari ke SMA gitu. Oh, iya. Gitu cerita awalnya tuh nggak mau. Ternyata setelah kuliah malah jadi di guru juga gitu. Iya. Nah, di guru ternyata setelah di guru, ternyata kok asik. Jadi orang tua nggak salah. Kalau orang tua berarti background pendidikan juga guru atau? Oh, bukan, orang tua pengusaha. Oh, berarti usaha ya. Usaha. Berarti di luar pendidikan lah ya. Cuma karena anak tua cewek, maunya anaknya jadi guru. Jadi cita-cita orang tua nih Iya. gitu kan. Restu orang tuanya Restu orang tua menganjurkan untuk jadi guru. Gitu. Dan akhirnya memilih untuk kuliah di Universitas Bengkulu. Majornya biologi. Biologi. Emang suka biologi kah? Suka makhluk hidup. Suka makhluk hidup Suka, gitu ya. suka banget. Iya. Berarti semasa SMA itu berarti di Bukit Tinggi dong masih? Iya, benar. Masih Bukit Tinggi ya? Masih di Bukit Tinggi. Di daerah Jam Gadang. Di daerah Jam Gadang benar. Nggak jauh dari sana. Berarti kalau teman-teman pernah ke Bukit Tinggi, ada Jam Gadang, ikon paling menarik ya. Iya, betul. Di sana ya. Sekarang udah bagus. Sekarang udah bagus juga Bagus gitu. banget. Oke, kita berbicara langsung ke karirnya nih. Tadi kan udah tahu backgroundnya, baru memang basically memang dari pendidikan biologi Universitas Bengkulu. Betul. Melanjutkan studinya atau langsung bekerja menjadi guru atau seperti apa nih ceritanya? Jadi setelah kita kuliah
tamat saya ditempatkan di SMA 1 Lempuing. Lempuing. Itu waktu tahun? itu tahun Masih ingat? 1988 saya masuk di situ PPL. Kemudian saya SK-nya Januari 89. 89. 1989 ada SK di sana. Ibu sudah jadi guru, Udah. saya belum lahir. Oh gitu. aku masih jauh tuh, aku 97 Ibu. Walah, sama dengan anak yang ke nomor 2. Nah, itu memang Ibu udah malang melintang kan di dunia Betul, pendidikannya betul, kayak betul. gitu. Walah, luar biasa. Nah, Itu 89 ya? Iya. Pertama udah. kali 88 udah PPL tapi 89 SK-nya. SK-nya. Melihat pertama kali peluang guru ya saat itu, tahun itu ya, 8889 itu, apa yang Ibu lihat? Oh, pada saat itu setelah apa ya, di guru belajar, senang dengan anak-anak, ketemu benda-benda hidup gitu. Jadi sepertinya ini kayaknya buka bagus untuk jiwa kita, untuk ketenangan kita, untuk memberikan apa yang kita bisa buat anak-anak didik yang supaya dia bisa lebih mengerti dengan apa tentang kehidupan lah intinya gitu. Yeah. Karena pendidikan itu memang harus yang terbaik dan harus yang nomor 1. Benar. Karena kalau pendidikan itu tidak dinomorsatukan, maka kedepannya sih goyang. Iya. Goyang gitu. Karena basis pendidikan itu tidak mau memang harus nomor 1 gitu. Karena Jadi saya udah pondasi, merasain, iya, saya udah merasain Hmm. gitu. Karena iya beneran. Jadi pada saat kita kuliah baru terasa oh iya ya kita harus belajar terus sesuai dengan kata-kata dengan sampai berhenti gitu. Nah itu cocok ternyata. Saya orangnya pembaca, suka baca, suka yang nantang, suka yang baru gitu. Jadi pada saatnya saya tuh guru sebenarnya. Jadi pada saat yang guru membawa anak nasional juara Olimpiade. Saat itu 2003 2004. Dan itu belajar biologi sampai tengah malam masih dicari soal jawabannya. Jadi suka banget gitu. Jadi akhirnya setelah anak lulus sampai ke nasional saya ditarik jadi pengawas. Seperti itu ceritanya. Jadi ngalir aja. Berarti kalau secara hitungan karirnya menjadi guru dari 89 sampai 2004. Sampai 2004. Lebih kurang 2004 sudah di pengawas. Iya 2004 dari itu ya. Kayak gitu. Nah, ini juga gelarnya Ibu nih kan kalau basically kalau pendidikan SPD MPD nih ya. ini aku ulik juga nih secara backgroundnya SPD MA. Iya, benar. Ini kan artinya agak berbeda nih ya gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi, nah, itu cerita ngambil major S2-nya kayak gimana? Kayak gitu. Jadi pada saat kita udah di pengawas, jadi kan kita sesuatu kayaknya di pengawas sudah lama gitu ya. Bahkan pengawas di IPA waktu itu satu-satunya. IPA satu-satunya waktu itu. Jadi kita semuanya gitu. Semua sekolah kita sendiri satu-satunya waktu itu. Jadi ternyata di mana kita bekerja, kita serius tuh ternyata banyak yang harus kita kerjakan gitu. Nah, pada saat itu kayaknya kok ada peluang ya, ada beasiswa ke Kemendikbud gitu. Ada coba-coba tes. Ambil di Universitas Indonesia. Dan udah lama, tesnya Maret kalau nggak salah. Udah lama dan nggak ingat lagi. Ternyata pas masuk bulan Mei-nya di email, buka email, jam 10 malam, tengok Anda lulus gitu. Ada surat verifikasi kelulusan. Iya, lulus di Universitas Indonesia. Pada saat itu lulus jam 10 malam pengumumannya. Ya udah, akhirnya pamit sama keluarga. Itu tahun kapan? 2010. Oh, 2010 ya ngambilnya ya, kayak gitu. 2010. Tapi agak gapnya agak jauh ya, tamatnya 88, 89. Iya, benar. Ininya lanjutin major S2-nya. Lanjut lama. Ngambil apa kemarin di UI kemarin? Kita karena dari kementerian, sebenarnya kita ada bidang pendidikan, tapi kita dititipkan itu kuliahnya di Visipol. Visipol. Fakultas Visipol. Gitu ya. Fakultas Visipol. Iya, dan di situ saya mulai merasa bahwa sesuatu itu memang harus dicari, harus dipelajari dan harus kita harus kerja aja dulu gitu. Nanti hasilnya kan mengalir aja seperti apa. Jadi jangan gini, kalau kita udah guru aja gitu, jangan. Kita ada sesuatu yang baru udah kita kejar. Karena di situ saya berubahnya, mindset tuh berubah juga. Di UI itu kan orangnya pintar-pintar, Iya. hebat-hebat. Persaingannya ketat. Persaingannya ketat banget.
banget. Di saat itu membawa laptop aja itu malu. 2010 tuh malu bawa laptop itu loh waktu itu. Sekarang kita di UI-nya bukannya bawa laptop lagi, tapi sudah bekerja di IT. Kita udah harus kerja di IT dan kita harus berkutak dengan ilmu, berkutak dengan IT saat itu. Benar-benar pontang-panting lah. Jadi akhirnya setelah itu ya dipaksa deh bisa. Insya Allah bisa. Tapi ditahan dulu ceritanya, pasti masih banyak cerita perjalanannya gitu kan, bagaimana juga dunia pendidikan sekarang juga, dan bagaimana juga mutu kualitas juga mungkin pendidikan yang khususnya mungkin ada di Bengkulu. Tapi nanti kita lanjut lagi di segmen kedua. Dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi.